Selamat Sabat sekali lagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami Ministry untuk Pelajaran Sekolah Sabat PGSSI dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Dan saatnya pada hari ini kita masuk pelajaran kelima ya. Oke. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satukan hati berdoa yang akan dilayangkan oleh Pendeta Jimmy Haflar. Baik, kita berdoa. Suara saya kedengaran, Bu Peggy? Jelas. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu bagi kami. Kami telah rasakan sepanjang 6 hari dan kami boleh tiba di Sabat Tuhan yang suci. Terima kasih karena pada saat ini kami Tuhan kumpulkan untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Hamba Tuhan, Pendeta Dr. Kuntaraf yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus lipat ganda, hikmat kuasa akal budi sehingga dapat menyampaikan pekabaran firman Tuhan melalui sekolah Sabat ini dengan penuh sukacita, dan itu akan dapat kami terima dengan baik, sangat bisa menjadi manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati Ibu PG memandu, berkati semua yang mengambil bagian. Biarlah kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Peralatan yang kami gunakan, Tuhan berkati, tidak terhalang untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat. Berkati seluruh rangkaian acara kami. Kehendak-Mu jadi Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Haflar. Dan saatnya kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, untuk membawakan pelajaran pada saat ini. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian di Indonesia ataupun juga di mana saja berada. Selamat siang untuk mereka yang dari Belanda atau Jerman. Selamat pagi mereka yang di Amerika. Baik, saya akan coba share screen untuk pelajaran yang sangat penting ini, ya. Dan judulnya, ya, dalam bahasa Inggris disebut extreme heat, ya. Jadi itu artinya sangat panas sekali. Nah, kalau kita lihat kepada pendahuluan, kita bisa bahas sedikit tentang pengalaman daripada C.S. Lewis, kemudian tema daripada pelajaran pekan ini, dan mengapa pelajaran ini penting. Oke. Nah, pengalaman C.S. Lewis ini adalah pada saat istrinya dalam keadaan sekarat. Ya. Kemudian ditanyakan bahwa kemungkinan banyak pemikiran yang terjadi, tapi dia ditanyakan apakah Tuhan itu ada, tetapi dikatakan sebelumnya inikah sesungguhnya Tuhan itu, ya. Jadi seakan-akan dalam masa penderitaan itu seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak peduli akan kita punya penderitaan, ya. Jadi itu yang bisa datang kepada banyak orang yang benar-benar merasakan satu penderitaan yang sangat besar sekali, ya. Dan banyak orang yang menolak Allah sepenuhnya dalam masa penderitaan yang sangat menyakitkan, dan kita tahu itu, ya. Pertanyaannya, seberapa panaskah Allah rela untuk mengambil risiko menempatkan umatnya untuk mewujudkan tujuan akhirnya, membentuk kita menjadi gambar anaknya? Atau sampai berapa jauh Tuhan rela untuk dapat disalah mengerti? Sebab betapa sering di dalam masa seperti sekarang, COVID atau pandemik, ya, banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Ya, mengapa Tuhan, walaupun itu dari setan misalnya, mengapa Tuhan mengizinkan? Jadi orang bisa menyalahkan akan Tuhan untuk berbagai macam masalah yang terjadi di dunia ini. Baik. Kemudian tema pelajaran, contoh-contoh penderitaan yang masih relevan sampai sekarang ini untuk membantu kita memahami mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dalam pengalaman kita. Dan banyak penderitaan-penderitaan itu yang kita lihat, apakah itu dari Ayub atau dari Paulus, ya, atau daripada Hosea. Kemudian secara spesifik kita lihat ilustrasi dari kisah Abraham dan Ishak di Gunung Moria, tentang bagaimana ayah dan anak selamat dari penderitaan mereka, dan kita belajar bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman ini. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar panasnya penderitaan yang dialami oleh
sesama manusia, ya. Ayub, Abraham, Hosea, dan Paulus. Kita belajar bagaimana umat Tuhan dapat menang walaupun menghadapi pencobaan yang sangat panas. Kita belajar bagaimana umat Tuhan sekarang ini dapat menang dalam penderitaan yang mereka hadapi. Kalau Abraham bisa menang atau Paulus bisa menang, maka kita pun bisa menang. Kita belajar bagaimana kita dapat menerima berbagai penderitaan yang kita alami dalam kehidupan sekarang ini. Baik, kita coba mulai dengan ayat hafalan, Yesaya 53 ayat yang ke-10. Silakan, siapa yang baca? Irma? Ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke. Ini kalau kita lihat ini, kita tahu tentang Yesaya 53 ini kan berbicara tentang Yesus, ya. Jadi bisa saudara-saudara tanyakan kepada anggota kelas, apa yang kita bisa pelajari dari ayat hafalan ini? Beberapa poin yang kita bisa lihat di sini adalah, ini adalah pengalaman Yesus, artinya Yesus telah mengalami penderitaan yang sangat panas. Dan dia menderita untuk kita. Tuhan dapat mengizinkan penderitaan, ya, untuk datang kepada kita, dan Tuhan mempunyai tujuan akhir mengapa dia mengizinkan akan penderitaan itu. Jadi tujuan akhir dengan sini adalah untuk kebaikan kita atau untuk kebaikan daripada pekerjaan Tuhan ataupun citra Tuhan kepada cerita manusia kepada Tuhan untuk masa yang akan datang. Baik, saya coba renung-renung pikirkan bagaimana untuk menggabungkan ini hanya dalam 3 bagian. Jadi akhirnya datang kepada pembahasan ini, ya, kita coba acak daripada pelajar ini, artinya apa istilahnya itu, coba koordinasikan, maka yang saya dapatkan 3 hal. Tuhan mengizinkan penderitaan berat, kemudian Tuhan menguji dengan penderitaan berat, kemudian mengerti penderitaan dan kasih Allah, ya. Jadi pengalaman kepada Hosea itu adalah untuk kita dapat mengerti akan penderitaan dan kasih Allah. Bahkan kepada Abraham juga supaya kita dapat mengerti akan besarnya kasih Allah, ya. Jadi kembali ini 3 poin yang Anda bisa tekankan dalam pelajaran ini. Baik, sekarang kita masuk, Tuhan mengizinkan penderitaan berat. Penderitaan sangat panas, ada yang harus diisi. Penderitaan yang sangat panas, yang sangat berat. Apa yang Ayub harus tanggung, ya. Ayub 1 ayat 16, 18 dan 19, ya. Artinya sebetulnya bisa baca seluruh pasal, ya, tetapi kita ambil beberapa poin penting daripada ayat tersebut. Silakan, siapa ini, Joy? Sementara Daniel. orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. So bisa bayangkan penderitaan daripada seorang yang dialami, artinya dalam hal ini adalah Ayub, ya. Semua harta bendanya habis dalam 1 hari. Anaknya semua meninggal di dalam 1 hari, ya. Jadi ini adalah penderitaan yang sangat berat. Kemudian penderitaan apa lagi yang ditanggung oleh Ayub? Kita lihat dalam Ayub 2 ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Coba bayangkan, bukan hanya kehilangan semuanya, sampai kepada semua badannya, ya, dari ujung kepala sampai ke kaki, luar biasa sekali. Baik,
Apakah apakah Tuhan yang memberikan semua penderitaan ini? Kalau kita baca kepada Ayub 1 ayat 6 dan 12, sudah jelas bahwa yang memberikan penderitaan itu adalah iblis, setan, ya. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan tersebut ya untuk kita alami, untuk menguji akan kesetiaan kita. Baik, Tuhan mengizinkan. Dan meskipun sudah sangat jelas bahwa iblis bukan Allah yang menyebabkan penderitaan Ayub, tetapi Allah lah yang memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Dan iblis kemudian menghancurkan harta benda Ayub, anak-anak, dan kesehatan fisiknya sendiri. Ya. Jadi Tuhan mengizinkan ini dapat terjadi. Kemudian apakah sambutan Ayub dalam menghadapi pencobaan tersebut? Ya, Ayub 1 ayat 21 dan 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke. Jadi ada berapa poin yang kita bisa pelajari di sini ya. Jadi kitab Ayub 1:20 ada 3 aspek ya penyembahan yang dapat menolong kita ketika berhadapan dengan penderitaan dari kisah pengalaman Ayub. Antara lain apa? Pertama adalah Ayub menerima ketidakberdayaannya ya dan mengakui bahwa dia tidak memiliki klaim atas apapun untuk dirinya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan pergi. Ya, luar biasa sekali. Poin yang kedua, Ayub mengakui bahwa Allah masih memegang kendali penuh atas bumi ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, jadi itu berarti adalah kehidupan itu adalah karunia Allah. Ya, jadi kalau karunia Allah, ya kita hanya apa? Terima saja, namanya karunia. Ya. Pemberian ya bisa datang kepada orang yang umurnya 90 tahun ya atau 70 tahun atau 33 tahun kepada seperti anak kami ya. Jadi namanya pemberian ya, kita harus terima. Kemudian Ayub menyimpulkan dengan menegaskan kembali kepercayaannya kepada kebenaran Allah. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa ya pengalaman daripada Ayub. Oke. Nah sekarang ini adalah untuk didiskusikan mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan yang begitu berat kepada Ayub, seorang yang saleh. Ya. Anda bisa diskusikan bersama-sama, ada beberapa poin penting yang dapat bisa diingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi yang demikian lebih tinggi daripada iman seseorang, maka pencobaan itu akan lebih besar. Dan orang yang paling besar, yang paling berat dicobai adalah Yesus sendiri kan, ya. Kalau dia punya iman yang luar biasa, maka pencobaan itu luar biasa. Dan pencobaan yang sangat besar untuk Yesus adalah menggunakan kekuatan ilahi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi Yesus tidak jatuh, dia tetap menang. Pelajaran apakah kita bisa pelajari dari pengalaman Ayub? Jadi Anda bisa didiskusikan, ya pasti banyak pengalaman, ya. Salah satu adalah ya bahwa ya pencobaan adalah suatu ujian, kemudian dengan kuasa Tuhan seorang walaupun diuji berat sekalipun tidak harus untuk menyangkalkan Tuhan, ya dia dapat menang daripada pencobaan ini. Baik. Kesaksian apakah yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus mengenai penderitaannya yang berat? Jadi kembali saya masukkan ini di bawah judul Tuhan mengizinkan penderitaan berat. Sebab ya penderitaan yang dialami itu oleh sebab mungkin masalah fisik ataupun juga datang daripada setan dan sebagainya, tetapi Tuhan mengizinkan. Oke, 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi Paulus di dalam penderitaannya, ya begitu, dia dicemoti, dia disiksa, kemudian masuk penjara, ya sehingga telah putus asa. Kemudian kita coba lihat pengalaman apa yang dialami Paulus yang menunjukkan bahwa dia mengalami penderitaan yang berat itu. Oke.
Silakan. Kisah 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Kisah 16 ayat 22-24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mereka, kelewat pastor. Hah? Itu apa? Slide-nya mundur satu. Oh, enggak, ini masih tetap. Ada sorry. Ya, Okay. ini dia. Oke. Oke. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Baik. Jadi maksudnya yang paling tengah ini bicara mengenai masalah dungeon ya. Ini adalah penjara di bawah tanah ya. Kemudian membelenggu kaki mereka. Jadi sudah di dalam masih dibelenggu lagi ya. Dipasung istilahnya ya. Jadi ini satu hal yang diderita, tetapi apa yang terjadi, mereka masih menyanyi di tempat tersebut ya. Mereka yang ikut perjalanan misalnya ke Yunani ya, bisa mampir di Filipi, akan bisa melihat ini tempat penjara daripada Rasul Paulus ya. Oke. Nah, bagaimana Paulus menjelaskan mengenai maksud Tuhan hingga mengizinkan dia pengalaman penderitaan yang terjadi dalam hidupnya itu. Oke, 2 Korintus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi Anda bisa tanyakan kepada anggota kelas, kira-kira apa maksudnya daripada penderitaan itu? Kenapa mereka dapat, artinya Paulus diizinkan mengalami itu? Dikatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan. Jadi sering Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan supaya kita bisa menolong orang lain. Ya, menolong orang lain. Sekarang ini saya sering memberikan penghiburan dan selalu ceritakan pengalaman bagaimana kami mengalami duka cita oleh sebab anak kami umur 33 tahun ya mengalami kecelakaan dan meninggal ya. Jadi Tuhan kuatkan kami pada waktu itu. Jadi kami pun bisa menguatkan akan orang lain. Jadi dengan demikian penderitaan itu bermanfaat bukan hanya untuk pengembangan kita punya tabiat, bukan hanya untuk menyucikan kita, artinya poles kita ya supaya keluar sebagai emas yang teruji, tetapi juga kita mempunyai kesanggupan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Baik, mengapa Tuhan izinkan penderitaan berat? Di dalam 2 Korintus 11:23-29 terdapat daftar penderitaan Paulus. Namun dalam ayat-ayat ini, terutama ayat 4, Paulus menyatakan bahwa alasan menerima belas kasihan dan penghiburan adalah agar kita dapat menghibur mereka yang berada dalam kesulitan dengan penghiburan yang kita sendiri terima daripada Allah. Jadi mereka yang sudah mengalami derita bisa menolong orang lain juga. Baik, dalam hal ini Paulus percaya kepada perlindungan Tuhan. Ya, adanya rekam jejak Allah yang sudah terbukti. Ya, jadi ia telah membebaskan kita dari bahaya dan yang mematikan, dan dia akan membebaskan kita. Jadi dia punya keyakinan yang sangat besar sekali. Oke, percaya.
adanya tekad Paulus untuk memusatkan konsentrasi pada Allah sendiri. Dikatakan bahwa padanya kami menaruh harapan kami bahwa Dia akan terus membebaskan kami. Ya. Jadi kita lihat beberapa ayat seperti dalam Yakobus ataupun juga di dalam buku Roma pasal 5 ayat 3-5 bahwa penderitaan ataupun itu membawa kita untuk mempunyai kesetiaan, artinya kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Oke, adanya doa syafaat orang-orang kudus yang terus-menerus, seperti kamu membantu kami dengan doamu. Jadi doa atau saling mendoakan, menguatkan satu sama lain, ya, adalah satu faktor yang sangat penting. Dan itulah satu tanda daripada umat Tuhan, yaitu untuk mempunyai doa atau mendoakan satu sama lain. Anda mungkin ingat bahwa ada 75 ayat dengan tema alelon. Alelon dalam bahasa Greka artinya satu sama lain, ya. Jadi mengasihi satu sama lain, menerima satu sama lain, berbelas kasihan satu sama lain, dan salah satu adalah mendoakan satu sama lain, ya. Jadi saling mendoakan itu sangat penting dan merupakan ciri daripada umat Tuhan. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian 2, Tuhan menguji dengan penderitaan berat. Jadi kalau seperti Ayub itu datang dari setan, artinya Tuhan mengizinkan, tetapi sekarang Tuhan yang menguji, ya, untuk pelajaran kepada kita masing-masing. Jadi Abraham kemudian dikenal dengan nama Abraham, telah mengalami banyak pencobaan dalam hidupnya. Apakah pencobaan terbesar yang dialami? Kejadian 22 ayat 1-2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, jadi ini adalah satu perkara yang luar biasa, ya. Nah, apa yang maksud dan arti mempersembahkan anak sendiri? Ini adalah ide yang benar-benar tidak masuk di akal, ya. Dan mengerikan, karena Allah yang suci justru Dia meminta Abraham mengorbankan akan anaknya sendiri, dan bisa dibayangkan bagaimana perasaan Abraham saat itu. Kemudian perintah Allah itu bertolak belakang dengan janji-janji Allah tentang keturunannya, dan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya seperti korban ini. Dan jika Allah itu tahu segalanya, apakah gunanya janji-janji kepada Abraham, bukan? Ya. Jadi kemudian, namun permintaan Allah kepada Abraham itu bukan sembarangan. Ya, waktunya pun tidak acak. Karena telah diperhitungkan untuk menunjukkan penderitaan Abraham yang paling dalam. Ya. Jadi ada suatu maksud yang tertentu. Kemudian kita lihat dalam Alfa Omega, volume 1 halaman 167 dikatakan Allah telah menyimpan ujian yang terakhir dan paling berat, ya, kepada Abraham, supaya kepada saat bila mana beban kehidupan terasa berat atas pundaknya, ya. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa, dan kita coba lihat ujian tentang Abraham ini. Perintah Tuhan kepada Abraham, ya, hanyalah sebuah ujian di mana Tuhan tidak pernah bermaksud agar Abraham membunuh anaknya. Ini menyoroti sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana Allah terkadang bekerja. Kadang-kadang kita tidak mengerti, ya. Allah mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu yang Dia tidak pernah ingin kita selesaikan, ya. Tetapi untuk menguji kita. Dia mungkin meminta kita untuk pergi ke suatu tempat yang Dia tidak pernah ingin kita tuju, ya, atau pergi. Sesungguhnya yang penting bagi Allah, kepada Allah, belum tentu akhirnya, tetapi apa yang kita pelajari saat kita dibentuk kembali melalui suatu proses sesuai dengan kehendak-Nya, ya. Jadi apakah kita siap, ya, kalau misalnya sesuatu
suatu panggilan itu datang kepada kita, sesuatu perkara yang kita rasa bukanlah satu hal yang sangat penting, yang kita rasa cocok. Baik, apakah reaksi ya Anda terhadap sambutan Abraham kepada perintah Allah tersebut? Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Satu hal yang luar biasa, dia tidak bertanya-tanya, tetapi dia langsung berangkat saja. Tetapi bisa bayangkan bahwa dalam perjalanan menuju ke Mount Moria, ya Gunung Moria, maka dia berpikir-pikir terus apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari iblis, tetapi dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga dia merasakan bahwa itu dari Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan saya buat begini? Bukankah ini ada perjanjian? So bisa bayangkan pengalaman-pengalaman demikian. Ya. Bagaimana Anda dapat membayangkan penderitaan Abraham secara emosi dan mental selama dalam perjalanan ke Gunung Moria? Kejadian 22, 9-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Luar biasa, bagaimana perasaannya pada waktu itu perjalanan ya, kemudian tiba di tempat ini dan dia mau melaksanakan tugas tersebut. Ya. Kemudian namun apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal kepada Abraham dalam ujian yang sangat berat ini. Kejadian 22 ayat 12-13. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Oke, dan itulah jalan keluar yang telah dibuat ya. Nah, sekarang apakah maksud Tuhan dalam memerintahkan Abraham untuk menanggung penderitaan yang berat itu ya? Maka kita lihat beberapa poin penting di sini. Perintah pengorbanan Ishak ya. Perintah ilahi kepada Abraham adalah tunggal, unik ya. Ini peristiwa kenabian dalam sejarah dunia. Melalui pengalaman unik Abraham ini, Allah secara efisien mengkomunikasikan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda lihat dalam pelajaran disebutkan ada yang bersifat nubuatan dan juga tipologi. Ya, itu artinya ya, itu nubuatan tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus yang akan datang yang menjadi korban ya kepada manusia. Ya. Oleh karena itu tidak ada orang lain yang dalam sejarah umat manusia yang pernah menerima juga tidak akan pernah menerima untuk mengorbankan manusia lain. Kenapa? Sebab ada orang yang menggunakan ini seakan-akan bahwa kita boleh mengizinkan untuk pengorbanan manusia seperti orang-orang Moab kan. Orang-orang Moab kan biasa ya mengorbankan manusia, bahkan waktu peperangan antara Israel dengan Moab, maka Raja Moab mengorbankan anaknya sendiri. Ya. Jadi kembali Tuhan tidak pernah merencanakan korban manusia. Bahkan dalam kasus Abraham, korban Ishak segera diganti dengan korban hewan. Untuk alasan ini pengalaman Abraham tidak dapat dikaitkan dengan praktek kuno pengorbanan anak ataupun dengan pelecehan anak zaman kuno ataupun modern sekalipun. Oke. Baik. Penderitaan apakah yang Tuhan mau agar Hosea alami? Nah, sekarang kita masuk kepada bagian 3. Sebetulnya pengalaman daripada Abraham juga untuk kita dapat mengerti akan Tuhan yang mengorbankan akan anaknya. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi dari pengalaman ini mengerti penderitaan dan kasih Allah, yaitu melalui pengalaman dengan Hosea. Ya.
Jadi Hosea 1 ayat 2 sampai 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer, binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Ya, luar biasa sekali. Bukankah sebetulnya kita dikatakan harus meninggalkan sifat sundal dan sebagainya, ya, tetapi disuruh untuk mengawini Gomer. Oke, dia adalah perempuan sundal. Tetapi bukan hanya itu saja. Ya. Pencobaan apakah lagi yang dialami oleh Hosea selama menikah dengan Gomer? Ya, kita coba lihat beberapa poin di sini. Kisah Hosea dan Gomer ini mengangkat dua isu penting, ya, bagaimana ya berjalan bersama dengan Allah dan bagaimana cara Tuhan membawa kita ya kepada pengalaman daripada Tuhan sendiri. Sangat berisiko bila kita tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja untuk keselamatan kita. Seperti Israel ketika mengalami pengalaman sulit dan mereka merasa sulit untuk menyadari bahwa Allah bekerja untuk keselamatan mereka. Jadi ada beberapa poin di sini dan betapa sering kita juga demikian. Kita tidak tahu kemana kita pergi, ya. Ketika jalan kita terhalang oleh duri tajam ataupun juga yang terkungkung. Ketika kebutuhan dasar kita hilang atau kita dipermalukan, ya. Bisakah kita masih percaya Bapa kita berada di tengah-tengah semua ini, ya. Tuhan suruh, ya, kawin dengan Gomer, kemudian Gomer sendiri ya tidak setia, dia masih pergi dengan orang lain dan anaknya itu bukan lagi anak daripada Hosea tetapi anak dari orang lain, ya. Jadi hal yang tidak artinya sukar untuk dimengerti, tetapi kita perlu menjaga sikap yang benar bahwa apapun yang kita alami, Allah selalu bekerja untuk membawa kita kepada pertobatan karena Dia mengasihi kita. Kita sangat berisiko untuk salah paham tentang Allah ketika Dia sedang bekerja. Bisa jadi kita menyadari bahwa Allah sedang bekerja, tapi kita tidak tahu apa yang Dia lakukan. Sementara kita merasa terluka dan malu, sangat mudah untuk menyalahkan akan Allah dan menganggap Dia kejam, masa bodoh alias tidak mau campur tangan atau tidak peduli. Tetapi kita perlu sadar bahwa sesungguhnya Allah selalu bekerja ya untuk kebaikan kita semua. Kadang-kadang kita memang pada saat seorang yang sangat setia kepada Tuhan, kemudian bekerja seumur hidup untuk pekerjaan Tuhan, kemudian mengalami kanker, ya kadang-kadang kita tidak dapat mengerti ya hal itu bisa terjadi. Jadi mengapakah Allah meminta nabinya untuk bertahan dalam penderitaan yang berat tersebut, ya? Maka dengan sendirinya adalah supaya kita dapat mengerti ya akan penderitaan daripada Tuhan sendiri dengan melihat kepada ya pelanggaran manusia atau pemberontakan manusia. Coba bisa bayangkan. Tuhan mencintakan manusia, ya. Tetapi manusia dan untuk kebaikan manusia Tuhan memberikan hukum Tuhan. Tuhan memberikan misalnya pola hidup yang sehat supaya kita mempunyai kebahagiaan, kita mempunyai sukacita, damai sejahtera dengan kesehatan yang prima. Tetapi Tuhan yang sudah ciptakan kita, ya tahu mana yang terbaik untuk tubuh kita, tetapi kita melanggar, ya. Kemudian menyangkal, ya. Kemudian pengalaman daripada Hosea itu menunjukkan bagaimana ya istrinya ya pergi dengan orang lain dan hamil dari orang lain, ya. Itu menolong kita untuk mengerti bagaimana perasaan Tuhan kalau kita sudah menyembah ilah lain, ya. Tuhan itu sakit, artinya menderita, Dia menderita bersama dengan kita, ya. Dan Yesus datang untuk keselamatan kita dan Tuhan Yesus pun mengalami berbagai macam tantangan dalam hidupnya. Baik, bagaimana tindakan Hosea merefleksikan kasih Allah yang
tak terbatas dan tidak pernah gagal. Silakan. Hosea 3 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi ini bagaimana istrinya telah berpaling kepada laki-laki lain dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Oke. Kesimpulan yang sangat penting daripada pelajar ini, cawan lebur yang diizinkan Allah mempunyai 3 cara dan tujuan. Pertama, cawan lebur panas Allah yang luar biasa itu bertujuan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan memenangkan kita dari dosa. Ya. Kemudian cawan lebur panas Allah yang luar biasa bukan untuk membuat kita sengsara, tetapi untuk membuat kita murni sebagaimana manusia pertama yang diciptakan itu. Pemeliharaan Allah bagi kita melalui segala hal yang senantiasa ya dinyatakan dengan lembut, ya, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ataupun yang terjadi pada kita, dia mengambil konsekuensi terakhir ya dalam dirinya, di dalam Yesus sebagai secara aktif bekerja untuk melawan kejahatan. Kemudian poin yang lain adalah oleh karena kasih-Nya maka Yesus benar-benar menderita bersama dengan kita. Ya, berbagi dengan kita cawan lebur yang sudah ada dalam diri kita sendiri sejak awal melalui Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Tuhan itu menderita oleh sebab dosa yang kita buat. Ya, setiap pelanggaran itu membuat ya satu penderitaan kepada Allah sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita menderita tanpa daya, tanpa kuasa. Ya. Dan seorang tidak ada yang bisa dilakukan karena kejahatan itu muncul ataupun merupakan sebagian daripada pertumbuhan evolusi alam semesta. Tidak demikian halnya. Ya. Jadi dosa itu bukan oleh sebab pertumbuhan artinya muncul begitu saja secara evolusi. Ya. Sesungguhnya Allah di dalam Yesus ikut berperan melakukan suatu terhadap kejahatan. Dia mengambil konsekuensi terakhir dari dosa ke atas dirinya di dalam Kristus dan secara aktif bekerja untuk melawan kejahatan. Jadi Tuhan tetap bekerja supaya kita jangan sampai terjatuh di dalam mengalami berbagai macam penderitaan yang kita alami. Kemudian untuk ayat artinya kutipan firman Roh Nubuat, boleh Peggy tolong baca. Allah selalu menguji umat-Nya di dalam dapur api penderitaan. Adalah di dalam panasnya dapur api itu di mana kotoran-kotoran dipisahkan dari emas murni, yaitu tabiat Kristen. Yesus mengamat-amati ujian itu. Ia mengetahui apa yang diperlukan untuk menyucikan logam mulia itu, agar itu dapat memantulkan cahaya kasih-Nya. Adalah melalui penderitaan-penderitaan yang menguji bahwa Tuhan mendisiplin hamba-hambanya. Ia melihat bahwa beberapa orang mempunyai kuasa yang dapat digunakan untuk memajukan pekerjaannya, dan ia menempatkan orang-orang ini dalam ujian. Di dalam pimpinannya, ia membawa mereka ke keadaan yang menguji tabiat mereka. Ia menunjukkan kepada mereka kelemahan-kelemahan mereka dan mengajar mereka agar bersandar kepadanya. Dengan cara demikian maksudnya dapat dicapai. Mereka dididik dan dilatih dan disiplin. Dipersiapkan untuk memenuhi maksud yang agung untuk mana kesanggupan-kesanggupan itu telah diberikan kepada mereka. Luar biasa, ya. Ini Ellen G. White yang kita tahu hanya pendidikan kelas 3 SD, tetapi menulis lebih dari 100 buku. Dan bukunya tidak ketinggalan zaman dari para ahli kedokteran ataupun kesehatan sekarang ini, termasuk dari ahli teologi. Ya. Ini adalah poin-poin yang sangat mendalam, ya,
yang ditulis oleh Ellen G. White. Allah selalu menguji umatnya dalam dapur api penderitaan. Luar biasa. Jadi tujuannya adalah untuk supaya kita dapat bertumbuh dalam iman percaya. Kemudian salah satu kutipan yang lain dari buku yang lain, ya, Testimonies for the Church volume 5 halaman 31. Silakan. Jika dalam pemeliharaan Allah kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib dan minum cawan yang pahit, mengingat tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan malam maupun di siang hari. Tidak bisakah kita percaya bahwa Dia akan memberi kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Bahkan di malam kesengsaraan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian syukur? Ketika kita mengingat kasih kepada kita yang diungkapkan oleh salib Kalvari. Oke. Jadi kita diajak untuk menerima dan minum cawan yang pahit. Jadi memang sering kita dapatkan pengalaman yang cukup pahit, ya. Mungkin faktor keuangan untuk sebagian orang, ya, rugi dalam investasi misalnya, atau mungkin sakit penyakit atau kematian, ya, orang yang Anda kasihi. Itu merupakan satu pengalaman yang sangat pahit. Namun kita diajak untuk menerima itu, ya, dan tetap percaya dalam Dia dalam kegelapan malam, ya, sekalipun, ya, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan untuk aplikasi, berikan pengalaman Anda bagaimana Allah telah mengizinkan pencobaan yang berat agar Dia dapat mencapai tujuan di dalam Anda melalui pengalaman itu. Ya, Anda bisa share, ada kesempatan supaya saling sharing satu sama lain. Refleksikan janji Tuhan di dalam Yesaya 47 ayat 1 sampai 17 dalam kehidupan Anda. Jadi Anda bisa baca ayatnya, ya, kalau masih ada kesempatan, kemudian coba lihat bagaimana janji-janji Tuhan di situ. Ya, yang menunjukkan bahwa luar biasa Tuhan yang sudah menjadi penebus kita, dan Tuhan itu yang mengetahui kita, ya, mengetahui nama kita, dan Tuhan adalah yang melindungi kita dan sebagainya. Bagaimana Tuhan peliharakan kita secara luar biasa, ya. Bagaimana Anda menolong seorang yang tidak lagi ke gereja sebab dia rasa penderitaannya sudah sangat berat, ya. Ini perlu doa yang sangat kuat, ya. Kemudian Anda harus kembali mengingatkan bahwa sering itu adalah hanya untuk ujian saja. Kita harus menang dalam ujian, ya. Ya. Kemarin ada seorang yang mau coba tinggalkan suatu pekerjaan oleh sesuatu kekecewaan. Saya mengambil cukup banyak waktu untuk coba menguatkan kembali dia, ya, untuk tetap setia di dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, akhirnya dia merasakan, oleh tolong doakan saya, ya. Jadi kadang-kadang dalam kesulitan, kalau kadang-kadang kalau kita sedang dikritik, coba bayangkan salah satu hal yang menjadi pencobaan waktu Yesus di Getsemani adalah kalimat ini. Buat apa kamu mati untuk orang-orang ini? Lihatlah, mereka akan menjual kamu. Mereka akan lari. Itulah godaan daripada setan di Getsemani, ya, untuk Yesus. Kadang-kadang sudah Anda bekerja keras di gereja, kemudian Anda masih dikritik lagi, ya. Kemudian bukan hanya dikritik, difitnah lagi. Sudah. Itu sering adalah satu hal yang sangat menyakitkan. Tetapi, ya, kita harus ingat bahwa itu adalah untuk pertumbuhan kerohanian kita, ya. Jadi supaya kita bisa keluar sebagai satu emas yang teruji. Kemudian bagaimana Anda gunakan pelajaran ini untuk menolong orang lain minggu depan, ya. Penting sekali untuk memberikan pandangan-pandangan yang positif kepada mereka yang mengalami suatu derita. Oke, silakan ruang tanya jawab. Terima kasih Pendeta Kuntara sudah membawakan pelajaran yang begitu baik, dan tibalah saatnya untuk sesi yang kedua. Kita akan
saya akan membacakan pertanyaan dan bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaan di kolom chat silakan tuliskan. Kemudian yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand nanti saya panggilkan. Saudara Daniel nggak ada poster ya? Atau sebentar ya? Boleh di-share ya, mungkin belum disiapkan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Ibu Evi Peo. Pertanyaan ini adalah pelajaran 3 Sabat lalu. Saya ditanya tapi tidak bisa jawab, yaitu ketika Yakub memberkati anak-anak Yusuf, tangannya disilang kanan ke Manase, kiri ke Efraim. Yusuf atur kanan ke Efraim, kiri ke Manase, tapi Yakub rubah lagi, disilang. Pertanyaan, apakah ada beda berkat dari tangan kanan dan kiri? Gimana di pendeta ini pelajaran 3 Sabat lalu? Adat istiadat setempat, ya, sama seperti Anda. Kalau Anda menerima sesuatu, apakah Anda gunakan tangan kiri atau tangan kanan? Kanan. Tangan kanan. Sebab tangan kiri dianggap sesuatu perkara yang tidak hormat. Tidak Ya. sopan. Kemudian itulah sebabnya gunakan tangan kanan. Jadi adat istiadat tersebut. Jadi itu adalah suatu hal yang juga berasal, artinya ada hubungannya dengan apa terjadi di masa yang lalu. Ya, ada pemikiran bahwa kalau tangan kanan itu adalah satu hal yang dapat lebih berkuasa. Sebab orang selalu mengerjakan dengan tangan kanan, bukan? Ya, bekerja, menulis apa semua. Kalau orang itu kidal, ya kadang-kadang itu adalah satu hal yang tidak normal. Tetapi yang umum adalah penggunaan tangan kanan. Ya, orang mau berperang pakai apa? Tangan kanan. Jadi ada sesuatu kesan bahwa melakukan dengan tangan kanan itu memberikan suatu berkat yang luar biasa. Jadi itulah yang kita bisa lihat di situ. Ya. Tetapi kalau berkat realisasi daripada berkat itu sendiri, maka Tuhan yang mengetahui mana yang terbaik untuk mereka itu sendiri. Jadi rupanya ya Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi dengan masa depan itu telah memberikan suatu inspirasi sehingga terjadi pemberkatan dari disilangkan dari kanan ke Manase, ya. Jadi itulah yang telah terjadi. Iya, terima kasih pendeta. Semoga bisa menjawabnya. Kemudian dari Bernardus Kaja. Selamat sahabat Pak Pendeta, izin untuk bertanya Ayub 1 ayat 6. Apa yang dimaksudkan anak-anak Allah datang menghadap? Mohon untuk menjelaskan. Anak-anak yang dimaksud, apakah itu umatnya yang setia atau itu dimaksudkan dengan malaikat? Dan pertanyaan yang sama adalah lanjutannya dari Bapak Jerry Inkiriwang. Senada dengan pertanyaan Bro Bernardus Kaja di atas, apakah anak-anak Allah yang dimaksud adalah ciptaan-ciptaan Allah di planet lain? Iya, itu yang dimaksudkan bahwa Tuhan itu mempunyai apa namanya anak-anak di mana-mana dan planet-planet yang lain sesuai dengan tulisan daripada Roh Nubuat itu banyak yang berpenghuni, ya. Jadi itulah para anak-anak Tuhan itu datang dari mana-mana dan setan adalah yang mewakili akan bumi ini. Bumi ini yang telah jatuh di bawah akan kuasa daripada setan. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Ya, termasuk malaikat-malaikat termasuk dengan anak-anak Allah. Iya, terima kasih dari Ibu Wuyung. Saya pernah marah kepada Tuhan karena pada saat dimana saya dekat kepada Tuhan, Tuhan izinkan kecelakaan terjadi kepada saya dan suami. Kadang kita bisa ragu akan kehadiran Allah dalam ujian yang datang dalam kehidupan kita. Apa sebaiknya yang kita lakukan? Dosa atau tidak kalau kita marah kepada Tuhan? Apa yang dapat kita lihat dari kehidupan Paulus yang bisa kita hidupkan jika kita dalam kekelaman? Oke. Apa yang kita kemudian dikatakan apa sebaiknya yang kita harus lakukan? Oke.
Apa yang dikatakan di dalam Alkitab adalah bersyukur di dalam segala sesuatu. Ya, kalau kita bersyukur ya dalam segala sesuatu, ya, maka kita dapat belajar ya untuk melihat sesuatu perkara yang positif. Saya pernah sebutkan ada satu lagu ya yang menjudul ya Don't spare me troubles if it will bring me closer to thee. Jangan kita, kalau dalam bahasa yang ditanyakan oleh saudara Ujung ini, bisa saya katakan jangan jangan menghalangi kecelakaan kalau itu akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Oke. Nah, betapa sering dalam masa subur, banyak rezeki dan sebagainya, kita lupa kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu kecelakaan ataupun mungkin penyakit ataupun juga suatu pencobaan datang kepada kita supaya kita dapat lebih sadar pada waktu itu, ya, bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan dan kita mempunyai suatu keterbatasan dalam hidup. Ya. Itulah sebabnya bagaimana harus kita lakukan, ya, sebab ajakan daripada Alkitab untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, sebab inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita diajak untuk bersyukur dalam masa kecelakaan sekalipun. Ya, memang sukar untuk dapat menerima kenyataan demikian, tetapi bukankah dalam kecelakaan itu kita menyadari bahwa kita mempunyai keterbatasan? Ya, kadang-kadang saya pikir-pikir kami menderita oleh sebab kematian anak kami umur 33 tahun, ya, mempunyai masa depan yang baik dan sudah sukses pada waktu itu. Namun kita lihat-lihat ya dengan kematiannya, maka kami mempunyai apa yang disebut Andrew Kuntaraf Memorial Scholarship Funds. Ya. Jadi artinya cukup banyak mahasiswa-mahasiswa yang tertolong ya melalui dana yang kami sisihkan untuk mendukung pendidikan mereka atas nama ya Andrew. Ya. Dan banyak proyek-proyek yang lain yang kami atasnamakan akan Andrew ya. Jadi ada yang mendapatkan berkat akibat daripada kematian tersebut. Walaupun kami sedih, tetapi kami ingat bahwa hidup itu adalah sementara dan kita punya pengharapan untuk dunia baru. Jadi dengan demikian kita akan ketemu lagi dengan anak yang kita kasihi. Ya. Jadi kita harus diajak untuk bersyukur di dalam segala sesuatu. Jadi kalau ditanya apa tindakan harus ya terima ya. Kemudian berterima kasih Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami sesuatu pencobaan untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Dosa atau tidak kalau kita marah kepada Tuhan, ya Tuhan mengerti kalau kita marah. Ya. Kenapa? Tuhan tahu bahwa kita itu kurang mengerti dengan rencana Tuhan. Ya. Jadi kita bisa terbuka kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Ya, bisa juga seorang ada kata, Tuhan apakah engkau tidak dengar akan aku? Ya, itu kan bernada marah ya. Tetapi Tuhan mengerti ya akan keadaan kita dan Tuhan bisa menguatkan kita pada waktunya ya dengan menggunakan pendeta atau orang lain atau siapa saja ya. Jadi Tuhan ajak kepada kita curhat, katakan saja apa yang kita katakan, katakanlah marahmu. Dan ya, itu bisa merupakan kalau istilah psikologi apa katarsis ya, talking out, katakan semua ya. Dan kita akhirnya bisa menyadari akan kebodohan kita sendiri, rupanya tidak harus kita marah. Kenapa? Sebab rupanya Tuhan punya rencana yang lebih baik ya dengan pengalaman ini ya. Baik. Apa yang kita dapat lihat dari kehidupan Paulus yang bisa kita hidupkan jika kita dalam kekelaman? Ya, melihat bahwa ternyata bisa menghibur orang lain. Jadi kalau misalnya ada lihat orang lain itu
mengalami kecelakaan, Anda kata, saya juga sudah pernah begitu kecelakaan pada saat sukar sulit Tuhan mengizinkan kecelakaan. Artinya kami mengalami suatu kecelakaan, ya. Kemudian saya bisa menolong orang lain juga, ya. Jadi pengalaman seperti demikian daripada pengalaman Rasul Paulus, ya kita bisa dapat lebih bergantung kepada Tuhan, bisa menerima keterbatasan kita, kita bisa juga untuk menggunakan pengalaman itu untuk menolong orang lain. Oke? Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Johannes Wirawan. Selamat sahabat Pendeta dan KPG, selamat sahabat juga. Tentang kehidupan Hosea, apakah kita boleh nikah sama janda anak satu dan sudah belajar Alkitab dan dibaptis sedangkan dia akan nikah dengan orang muda? Janda ini dulu latar belakang Islam dan bertobat jadi Advent. Boleh nggak nih Pendeta? Apakah boleh menikahkan? Maksudnya menikah atau Ya, apakah kita boleh nikah sama janda anak satu? Ya, menikahkan pendeta. iya, kelihatannya harus Menikahkan maksudnya. menikahkan. Oke. Alright. Nah, kalau orang ini menikahkan, ya. Kalau orang ini punya hidup lama Islam, kemudian janda, ya. Kemudian sesudah belajar, dia harus menjadi manusia yang baru, ya. Jadi kalau orang ini sudah bertobat, ya, sudah menjadi manusia yang baru, kenapa tidak bisa dinikahkan dengan orang muda, ya, atau juga mungkin dengan duda yang lain, ya. Itu, ya, orang sudah mempunyai pengalaman apapun di masa lalu, ya, kemudian sudah punya hidup yang baru, ya, sesuai dengan pertobatan yang baik, kemudian sudah tunjukkan juga dengan baptisan, maka ya, dia sebagai orang yang baru tidak masalah untuk dinikahkan, ya, di gereja sekalipun, ya. Mudah-mudahan menolong ini Pendeta Yohanes Wirawan. Iya, Sir. Siap, Sir. Makasih, Sir. Iya. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Bapak Victor Lanes. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Sister Peggy, selamat sahabat juga ya. Ayub mendapat gelar setia karena ketika ia mengalami kehilangan kekayaan, ia tetap setia. Ketika ia kehilangan kesehatan, dia tetap setia. Ketika ia mengalami 10 anaknya dibunuh, ia juga tetap setia. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa Tuhan membiarkan 10 anak pertama Ayub dibunuh hanya untuk sekedar melengkapi predikat setia dari Ayub? Yang kedua, mengapa Tuhan tidak langsung menghidupkan 10 anak itu tapi malah menggantikan dengan 10 anak yang lain? Yang ketiga, apakah 10 anak yang terbunuh tersebut mati syahid seperti Stefanus? Oke. Kenapa Tuhan membiarkan mereka itu terbunuh? Kalau Anda baca di dalam buku Pengkhotbah pasal yang ketiga, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya. Jadi 10 orang tersebut, ya, sudah waktunya untuk meninggal. Ya. Walaupun dalam suatu kecelakaan, segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Untuk Tuhan itu tidak dibatasi dengan kurun waktu, ya. Untuk kita, wah masih muda sudah meninggal, ya. Tetapi tidak ada kurun waktu di dalam Tuhan, ya. Dan segala sesuatu ada waktunya, dan kapan saja Tuhan izinkan kita hidup, kita harus terima dengan ucapan syukur. Saya senang kalau misalnya anak saya itu umurnya panjang sampai 80 tahun, ya, misalnya, dan bisa memberikan pelayanan lebih banyak, ya. Tetapi Tuhan izinkan sampai 33 tahun, ya, kita terima saja. Namanya anugerah Tuhan, ya. Jadi kita harus menerima, ya, bagi kehidupan itu, ya. Jadi Tuhan katakan izinkan mereka itu mati oleh sebab memang, ya, bukan hanya untuk melihat kepada kesetiaan, tetapi kesetiaan daripada Ayub saja, tetapi memang rencana daripada iblis itu adalah untuk membunuh semua manusia.
kalau boleh semuanya disiksa, kemudian mengalami derita supaya orang meragukan akan sifat Allah, ya. Jadi sebetulnya, ya, kalau kita lihat dari segi pergolakan segala zaman, apa yang terjadi kepada anak-anak kepada Ayub itu bukan hanya sekedar menguji Daud. Maafkan pendeta, tolong di-unmute. Hah? Ya, silakan, udah. Ya, langsung Oke. udah. Oke. Jadi kan ada keraguan-raguan, ya, oleh sebab tuduhan daripada setan, ya, bahwa Tuhan itu tidak adil, ya. Tuhan itu memberikan hukumnya tidak sanggup, yang manusia tidak sanggup untuk turut, ya. Jadi ini adalah dalam program, artinya pergolakan antara kebenaran dan kejahatan dan sebagainya, ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kesetiaan daripada Ayub, tetapi juga untuk melihat bagaimana setan itu adalah salah dengan berbagai macam tuduhannya kepada manusia ataupun kepada Tuhan, ya. Jadi kepada manusia itu adalah manusia itu setia hanya oleh sebab Tuhan berkati. Kalau tidak diberkati, maka manusia tidak setia. Itulah tuduhan kepada manusia. Tetapi tuduhan kepada Tuhan adalah Tuhan itu tidak adil, sebab Tuhan itu manusia itu tidak sanggup untuk menurut, ya. Tetapi, ya, ternyata itu adalah satu perkara yang salah dengan tuduhan daripada setan. Baik, jadi mengenai masalah waktunya, kemudian Tuhan izinkan itu, ya, bukan hanya untuk predikat setia, tetapi juga untuk menjawab kepada pergolakan the Great Controversy. Mengapa Tuhan tidak langsung menghidupkan 10 anak itu, tetapi hanya menggantikannya dengan 10 anak yang lain? Ya, oleh sebab saya katakan tadi, sebab memang yang 10 itu waktunya sudah meninggal. Ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk meninggal. Waktunya demikian. Jadi Tuhan izinkan hal itu terjadi, tetapi Tuhan juga bisa mengizinkan untuk anak-anak itu dilahirkan kembali. Ya, itu yang saya bisa berikan. Tetapi jawaban lengkapnya nanti kalau kita sudah tiba di surga, nanti Tuhan akan jawab lebih jelas. Amin. Terima kasih, pendeta. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya, kita akan bacakan dulu ya poster acara Pendeta Kuntaraf pada hari Minggu nanti. Iya, ini ada. Oke, ini dulu ya. Besok pagi subuh acara dari Oral Channel ada wanita dan pria kekasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian jam 4:15 subuh dan kita akan berdoa bersama-sama. Tak pernah menyerah mendampingiku. Ini oleh Rita Situmeang. Selanjutnya acara hari Minggu pagi belum ada ya, Daniel? Ya, ini Minggu sore acara Pendeta Kuntaraf berbahasa Inggris, New Beginnings, Forever Mark. Hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi diharapkan kehadiran ya semua untuk mengikuti acara ini. Oke, terima kasih Bro Daniel. Dan selanjutnya pertanyaan dari Gerson Solang. Dan setelah itu nanti ada yang resen ya Pak Maksa. Menurut kitab Yakobus, Allah tidak pernah mencobai siapapun, tetapi ketika Adam dan Hawa di Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau menurut Roh Nubuat, pohon tersebut adalah ujian bagi mereka. Bagaimana hal ini, Pastor? Iya, itu adalah ujian. Ya. Anda bisa mengetahui ada bedanya ujian dengan percobaan. Artinya tidak pernah mencobai. Memang ya, kita itu dicobai ya oleh setan, tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu cobaan itu untuk menguji kita. Dan di Taman Eden, ya, Tuhan memberikan perintah, ya, dan perintah itu, ya,
menguji apakah mereka itu setia kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita lihat kepada konteks kepada apa yang dituliskan oleh Yakobus itu bicara bahwa Tuhan tidak memberikan suatu cobaan, ya, tetapi kita dicobai oleh kita punya nafsu kita sendiri. Jadi kalau begitu itu berbicara mengenai masalah, ya, nafsu kemudian melakukan suatu pelanggaran dalam kehidupan, ya, ataupun juga misalnya adanya suatu malapetaka. Tuhan tidak membuat suatu malapetaka, ya, tetapi setan yang membuat suatu malapetaka, ya. Jadi itu adalah suatu pencobaan yang datang dari hal ini oleh sebab kita punya kelemahan sendiri ataupun oleh sebab usaha daripada setan yang mendatangkan akan berbagai macam penderitaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan, ya, apakah itu mengizinkan atau Tuhan juga menguji kita, ya. Jadi memberikan hukum, ya, misalnya kamu tidak boleh makan daripada buah pengetahuan baik dan jahat, ya. Itu adalah suatu hukum, ya. Dan apakah mereka setia atau tidak itu merupakan suatu ujian kepada mereka, ya. Jadi saya melihat ada perbedaan antara pencobaan dengan ujian. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke. Ya, mohon maaf sebentar setelah Pak Gunawan Cahyadi ini ya, baru Pak Maksa karena ada hubungannya dengan yang tadi dibahas. Dari Pak Gunawan Cahyadi, izin tanya Pastor Kun, bagaimana dapat diketahui dan dibedakan pencobaan, penderitaan dari ujian Tuhan, godaan iblis, setan, demon, atau karena kebodohan kita semata? Kemudian pertanyaan selanjutnya, penderitaan yang dialami Ayub termasuk kategori yang manakah? Apa alasan-alasan terkaitnya? Oke. Kita sudah jelas pencobaan yang dialami oleh Ayub itu adalah sesuatu yang datang dari setan, bukan? Ya. Tetapi pada saat yang sama itu merupakan suatu ujian apakah dia setia atau tidak. Ya. Pencobanya itu datang dari setan, jelas, ya, bunuh 10 anak, kemudian harta bendanya dihabiskan, kemudian badannya itu menjadi luka dengan bisul-bisul, barah-barah dan sebagainya. Itu datang daripada setan. Waktu itulah, ya, diuji, ya, apakah dia setia atau tidak. Ya. Jadi setiap pencobaan itu merupakan suatu ujian, ya, kesetiaan kepada Tuhan, tetapi tidak semuanya itu Tuhan yang artinya bukan berarti bahwa Tuhan yang membuat itu. Oke. Ada beberapa ujian yang langsung kita bisa lihat daripada pelajaran kita, seperti apa yang dialami oleh Abraham. Tuhan menguji Abraham. Itu satu hal yang sangat jelas sekali. Ya. Jadi Tuhan menguji akan Abraham. Itu langsung. Tetapi, ya, dalam peristiwa Ayub, Tuhan mengizinkan Abraham untuk diuji, untuk dicobai, ya. Tetapi itu merupakan suatu ujian untuk Ayub, tetapi itu semua pencobaan itu datang daripada setan. Kemudian dengan apa namanya kebodohan kita sendiri, ya, sama seperti yang kita sebutkan dalam pengalaman kalau orang itu merokok, ya, ya, maka menderita. Penderitaan itu datang oleh sebab apa? Kesalahan kita sendiri. Jadi kesalahan kita menyebabkan kita menderita. Tetapi bukan berarti bahwa penderitaan itu datang dari Tuhan, itu kita punya salah sendiri. Tetapi Tuhan bisa gunakan itu untuk supaya kita menyadari bahwa kita harus lebih bergantung kepada Tuhan supaya kita dapat menjaga kita punya kesehatan, supaya mengajak kita belajar akan hukum sebab dan akibat,
Itulah sebabnya Tuhan bisa gunakan peristiwa itu untuk orang datang kepada Tuhan. Mudah-mudahan sudah menolong Ya. ini pertanyaan daripada Saudara Gunawan Cahyadi. Iya, iya. Terima kasih, semoga Pak Gun bisa mengerti ya apa yang dijawab oleh pendeta. Selanjutnya Pak Maksamar Paung, bolehkah dibuka videonya? Saya mau bertanya. Can you hear me? Yes, I can hear you clearly. Are you from Okay, Colton? three questions, Pastor, regarding to the church in situation. The first question, pertanyaan pertama, apakah penderitaan manusia itu bisa terjadi karena garis keturunan? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang pendeta suka bilang, saya akan kutuk kamu atau terkutuklah kamu. Apakah itu bisa terjadi atas ucapan pendeta itu terjadi kepada manusia? Kata kutuk itu ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, kalau terjadi perceraian, ini suka terjadi di gereja, ibu atau wanita atau pria kata, aduh penderitaan ini datang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa kasih tahu kepada situasi begini, yang satu merasa keberatan atau merasa menderita hasil perceraian tersebut. Itu aja. Thank you, Pastor. Terima Oke. kasih. Silakan. Yang pertama, ya, apakah penderitaan bisa datang oleh sebab garis keturunan? Oh ya, bisa. Ya. Makanya Alkitab menyebutkan tentang pelanggaran waktu berbicara, ya, dengan 10 hukum dikatakan bahwa aku akan memberikan hukuman sampai keturunan ketiga dan keempat dan sebagainya. Kenapa maksudnya? Apa yang terjadi oleh sebab orang tua memberikan kecenderungan kepada anak juga untuk melanggar hal yang sama, ya, sehingga anak itu pun jadi ikut menderita dan sebagainya. Itu satu poin. Yang kedua, ya, mungkin saja orang tua oleh sebab tidak setia kepada keluarga dan sebagainya sampai mengadakan hubungan-hubungan yang tidak normal dan menghasilkan penyakit, ya. Jadi kita tahu bahwa kadang-kadang oleh seorang itu mempunyai penyakit sifilis, ya, penyakit kelamin, ya, maka anaknya itu dilahirkan dalam keadaan buta. Jadi buta oleh kesalahan daripada orang tua, ya. Jadi bukan berarti anak itu berdosa, tetapi anak itu menanggung akibat daripada ikut menderita akibat daripada yang dibuat oleh orang tua. Sebab itu mengajak kita untuk lebih berhati-hati, ya. Nah, itu faktor yang pertama. Jadi bisa itu terjadi. Kemudian faktor yang kedua tentang terkutuk, ya. Terkutuklah kamu. Ya. Saya rasa kita diajak untuk tidak mengutuk akan orang lain, ya, dan apalagi ini pendeta, ya, dikatakan kita harus menjadi berkat bukannya untuk mengutuk, ya. Kemudian jangan kita juga menyebutkan nama Allah dengan sia-sia, ya. Hanya, ya, ada hal yang bisa terjadi akibat kata-kata daripada orang tua yang mengadakan kutukan itu menimbulkan perkara yang negatif kepada orang yang dikutuk, ya, atau yang dikatakan dengan negatif, ya. Misalnya, ya, orang tua menyebutkan bodoh sekali kepada anaknya, bodok, ya. Nah, itu kan satu kalimat yang tidak baik untuk dikatakan, ya, bodoh, ya. Tetapi itu bisa memberikan suatu pengaruh kepada anak itu untuk katakan, wah, saya ini bodoh, buat apalagi saya sekolah, ya. Jadi kata-kata daripada orang tua, ya, kepada orang lain itu bisa memberikan suatu akibat yang fatal. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak berbicara tentang kasih sayang, ya. Anak itu merasakan nilai dirinya lebih tinggi. Tetapi self esteem dari anak itu menurun, ya, akibat daripada direndahkan oleh orang tuanya sendiri, ya. Kamu bagaimanapun kau belajar kamu tidak bisa, ya. Ya. Jadi kamu tidak akan bisa. Jadi
anak itu tidak akan bisa lagi berkembang, ya, oleh sebab kata-kata yang diberikan oleh orang tua tersebut. Ya. Oke, kemudian mengenai masalah cerai, menyalahkan akan Tuhan, saya rasa perceraian, ya, bisa terjadi oleh sebab ketidakcocokan. Ya. Kemudian kenapa tidak cocokan? Oleh sebab apa yang diharapkan tidak sesuai seperti yang di waktu masa berpacaran. Jadi tidak boleh menyalahkan Tuhan, ya, tetapi harus menyalahkan akan diri sendiri. Kenapa? Oleh sebab mungkin salah pilih, ya. Tuhan kan memberikan kebebasan kepada kita. Ya. Tuhan itu memberikan kepada kita kebijaksanaan, dan Tuhan juga sudah memberikan suatu penuntun kepada kita di dalam memilih, ya, akan istri ataupun suami, ya. Dan pilihan itu dalam masa berpacaran sekalipun, ya, kita sudah harus mempunyai suatu batasan-batasan tertentu. Misalnya, Anda akan pacaran dengan orang yang Anda akan menikah, ya. Bukan sembarangan, tetapi yang untuk akan menikah. Kemudian Anda dalam berpacaran harus mempunyai suatu batasan-batasan yang tertentu. Dan batasan itu ada yang negotiable, ada juga yang tidak negotiable. Ya. Jadi itu berdasarkan kepada Alkitab. Ya. Misalnya hubungan laki-laki dan perempuan itu mempunyai 12 langkah. Kita ambil contoh. Mata bertemu dengan mata, mata melihat kepada tubuh, kemudian sampai kepada tangan menjamah, ya. Kemudian sampai kepada poin kepada masalah hubungan seksual dan sebagainya. Jadi ada batasan yang tertentu, misalnya 4 yang terakhir itu tidak boleh, ya, dibuat pada saat, ya, berpacaran. Tetapi ada orang oleh sebab sudah terlanjur, akhirnya juga menikah dan sebagainya, ya. Kemudian bercerai, dan siapa yang salah, ya, adalah sendiri yang salah, ya, oleh sebab, ya, Anda punya pilihan, ya. Sebab kalau orangnya tidak berubah, ya, sebab apa yang Anda pacarin dulu itu juga yang menjadi Anda punya suami, ya. Jadi memang sifat itu sudah dari dulu juga sudah ada, tetapi mungkin Anda kurang hati-hati dalam memilih dan sebagainya. Jadi itu adalah bisa kesalahan pribadi, tidak boleh menyalahkan akan Tuhan. Jadi bukan berarti kalau sudah diberkati maka seorang itu bisa berubah. No. Ya. Untuk supaya jelasnya, bisa lihat dari berbagai macam seminar obsesi hati, ya, ada 110 episode di sana dari Hope Channel Indonesia, ya, tinggal buka di YouTube, ya, Hope Channel Indonesia. Jadi termasuk masalah perceraian. Hanya saya ingin katakan begini, ya, sehubungan dengan cerai. 2 tahun yang pertama itu merupakan satu masa yang sangat penting sekali untuk hubungan suami istri, dan itulah di mana orang kadang-kadang merasa, wah, saya rasa dia bukan orang yang cocok bagi saya. Tetapi ternyata kalau misalnya dilihat sesudah lewat dalam masa 2 tahun itu, maka pada tahun yang ketiga, ya, ternyata itu banyak masalah-masalah itu sudah dapat diatasi. Bahkan ada orang yang akhirnya cerai, sebetulnya keadaan mereka itu masih lebih bagus daripada mereka yang tetap tidak cerai, ya. Tetapi mereka bertahan, tetapi perbedaan-perbedaan paham itu sudah bisa terjadi dalam masa 2 tahun itu. Jadi dengan demikian bahwa sering untuk tetap bertahan itu bisa menyebabkan suasana yang tadinya menjadi problema itu dapat diatasi dengan baik, ya. Dan untuk itu sifat menerima, apresiasi satu sama lain, mengasihi satu sama lain itu sangat penting sekali. Baik, mudah-mudahan ini menjawab lebih banyak daripada yang ditanyakan. Iya, Tetapi bonus sudah jelas jawabannya. tidak boleh menyalahkan Tuhan. Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa pertanyaannya plus, ya. Jawabannya dijawab dengan plus tambahan. Ya, Pak. Khusus untuk pendeta ini, kebetulan ini saudara
Ibu Peggy, kebetulan ini saudara Maya mengusulkan kita mulai dengan jam berapa? Jam 19. 7. Iya. Hanya untuk minggu depan, ya, saya ada untuk minggu depan kelihatannya harus kembali ke 6.30, ya. Oleh sebab saya ada doctor's appointment untuk physical check up yang tidak harus jam 9.15 waktu di sini. Jadi saya harus bikin adjustment apakah untuk hari minggu depan saja, ya, atau untuk seterusnya. Itu kelihatannya harus 6.30 supaya saya tidak miss. Kalau saya reschedule harus tunggu 4 bulan. Jadi untuk minggu depan mungkin kita harus 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik Pendeta. Nanti kita jadwalkan dan kita umumkan bahwa untuk minggu depan kita akan mulai lebih cepat ya, jadi jam 18.30. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Foxy Gerungan. Selamat sahabat pendeta. Pelajaran sekolah sahabat kita tribulan ini menjelaskan bahwa sebagai umat Tuhan, maka harus siap mengalami ujian atau cobaan. Apakah ini berarti yang bukan umat Tuhan bebas dari ujian atau pencobaan? Ini satu hal yang sangat menarik, ya. Sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya, pencobaan itu bisa datang kepada siapa saja, semua manusia pun dapat pencobaan, tetapi sesuatu yang menjadi pencobaan untuk umat Tuhan tidak selamanya menjadi suatu pencobaan untuk orang lain. Misalnya soal pemeliharaan hari Sabat, ya. Kan kalau seorang kehilangan pekerjaan oleh sebab tidak mau bekerja pada hari Sabat, itu kan suatu pencobaan untuk umat Tuhan. Tetapi untuk mereka yang tidak pernah pelihara hari Sabat itu bukan suatu pencobaan, ya. Itu adalah satu hal yang oke, enggak apa-apa harus kerja hari Sabat sebab dia memang kerja hari Sabat gitu. Jadi untuk demikian juga dengan masalah pola hidup, ya. Pola hidup misalnya makanan, ya. Kita mengetahui makanan mana yang terbaik untuk tubuh kita. Kalau misalnya kita berhadapan di restoran, kemudian dihidangkan makanan yang kita tidak makan, itu adalah satu pencobaan. Tetapi untuk orang lain itu bukan pencobaan, ya. Wah, ini makanan keenakan saya, ya. Kenikmatan untuk saya untuk makan ini. Jadi itu poinnya. Tidak selamanya pencobaan untuk umat Tuhan sama seperti pencobaan daripada yang bukan umat Tuhan. Tetapi untuk bukan yang umat Tuhan, kalau tiba kepada masalah hidup, masalah kematian, atau sakit penyakit, ya, maka itu merupakan suatu pencobaan untuk mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Bagus sekali jawabannya ya. Saya juga jadi terberkati. Pak Gunawan Cahyadi nanya, Pendeta, boleh tahu Andrew Kuntara Fund itu khusus untuk anak-anak Advent saja atau untuk sesama umum tanpa memandang iman kepercayaannya? Sampai sekarang ini yang pernah daftar itu adalah mereka yang berada di sekolah dari Universitas Advent Indonesia, Universitas Kelabat, dan juga perguruan tinggi Advent Surya Nusantara di Pematang Siantar. Tetapi ada juga yang ada anak-anak yatim piatu yang kuliah di Pontianak, di Kupang, di Tumohon, Manado, yang juga mendapatkan bantuan dari situ. Ya. Tetapi sampai sekarang ada juga yang bukan satu iman, tidak selamat. Ada juga yang bukan Advent yang pernah ditolong. Ya. Oke. Tetapi 99% umumnya adalah yang dari ini. Ya. Dari gereja Advent. Oke, Ya. terima kasih Pendeta. Ini nggak ada namanya, cuma M aja. Saya punya sepupu perempuan dan memiliki satu anak di luar nikah. Apakah orang itu bisa dibilang diberkati dan
mengucapkan puji Tuhan karena bisa punya anak, atau itu teguran Tuhan untuk dosa yang telah dia perbuat, karena secara manusia kita nggak bisa menghakimi dia, hanya Tuhan. Eh, Masing-masing kita mengetahui bahwa kehidupan ya adalah suatu karunia daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau seorang itu hidup, ya maka itu adalah suatu karunia daripada Tuhan. Ya. Namun cara untuk mendapatkan anak ya sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 24 itu ya mengatakan ya seorang itu harus meninggalkan, Kejadian 2 ayat 24 itu orang harus meninggalkan orang tuanya kemudian bersatu dengan istrinya dan menjadi satu tubuh ya. Jadi proses itu harus dilalui ya, yaitu proses siap cukup dewasa bisa tinggalkan kemudian bersatu akhirnya pernikahan yang resmi kemudian menjadi satu tubuh. Kalau seandainya tidak mengikuti akan proses ini, ya maka ada akibat-akibat negatif yang dapat terjadi. Ya. Nah, betul ini adalah suatu berkat Tuhan, ya. Namun ini juga bisa menimbulkan sesuatu perasaan bersalah. Ya. Ini juga disebutkan teguran, ya. Jadi kelihatanlah bahwa ia sudah melakukan suatu pelanggaran. Ya. Itulah sebabnya ya diperlukan sesuatu pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga melihat apa yang telah dibuat adalah satu perkara yang salah dan dengan perbuatan yang sungguh-sungguh maka dia juga akan menolong dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi. Dan anak ini bisa saja menjadi suatu berkat kepada dia di masa depan. Ya, kehadiran anak adalah suatu berkat. Ya, tetapi kalau tetap diikuti dan perasaan bersalah oleh terjadinya oleh sebab satu accident lah kita sebutnya kecelakaan. Ya, maka itu mengganggu kebahagiaan dia. Tetapi dengan pertobatan yang sungguh maka sesuatu perkara yang telah terjadi oleh suatu kesalahan bisa juga menjadi suatu berkat untuk dia. Ya, terima kasih Pendeta. Ini Pak Gunawan Cahyadi lagi. Kalau Tuhan itu berkarakter maha kasih dan belas kasihnya tak terbatas, mengapa masih ada pencobaan, ujian, pembedaan antara kualitas emas dan loyang? Mengapa pula dibiarkan tetap hidup bersama di dunia ini antara ilalang dan gandum, sampai mesti menunggu hari akhir atau penghakiman? Ini pertanyaan bagus juga ini Pak Gunawan Cahyadi. Ya. Jadi besok ikut acara program kita ya Pak Cahyadi. Ya itu. Nah sekarang apa yang terjadi? Kebetulan Pak Cahyadi kan dosen ya. Ya. Betul tidak Pak Cahyadi? Dosen kan? Ya. Nah, sebagai dosen, ya bagaimana Anda mengetahui anak yang belajar dan tidak belajar? Apakah yang tidak belajar itu tidak usah diuji? Ya. Untuk mengetahui mana yang belajar atau tidak, maka perlu diuji. Nah, itulah untungnya ujian untuk melihat siapa yang belajar atau siapa yang tidak, siapa yang mampu atau tidak. Ya. Jadi ujian merupakan satu hal yang bermanfaat untuk melihat mana itu emas, mana itu loyang. Ya. Dan tabiat itu terbentuk melalui kebiasaan. Kebiasaan itu dibentuk melalui tindakan yang selalu diulangi. Jadi tindakan yang selalu diulangi menjadi kebiasaan menjadi tabiat, dan tabiatlah yang menentukan apa kita masuk surga atau tidak. Yang kita akan bawa ke surga hanya tabiat. Ya. Jadi tabiat yang sudah diuji sama seperti emas yang telah diuji. Ya.
Tuhan itu cinta adanya, tetapi oleh sebab cinta, maka ia harus memberikan pilihan. Tuhan itu tidak akan memaksakan kemauannya. Kalau orang itu tidak mau hidup sehat, ya dia akan menanggung akibatnya. Kalau seorang itu tidak mau menurut kepada Tuhan, dia sendiri yang akan menderita. Tuhan itu dalam kasihnya memberikan hukumnya. Ya. Jadi hukum itu juga orang bisa menurut, bisa atau tidak. Jadi, tetapi untuk melindungi manusia diberikan akan hukum, ya, supaya orang jangan bunuh-bunuhan atau jangan tipu-tipuan. Jadi hukum diberikan untuk kebaikan manusia, ya, dan itu dapat merupakan suatu ujian kepada manusia untuk membentuk tabiat Tuhan yang akan disiapkan untuk hidup di surga untuk selama-lamanya. Ya. Jadi perlu ujian itu. Ya. Jadi sekarang dibiarkan itu lalang dan gandum, oleh sebab kalau misalnya sekarang terjadi pemotongan, maka banyak yang menderita, jadi gandumnya juga ikut menderita. Ya. Jadi itulah sebabnya baru sesudah di akhir hukuman. Ya. Sebab kita harus ingat, manusia yang jahat seperti Saul itu pun akhirnya bisa berubah menjadi Paulus. Ya. Jadi dengan demikian, kalau misalnya orang masih dibiarkan hidup untuk diberikan kesempatan, apakah ia akan bertobat atau tidak? Bisa ingat itu di dalam buku 2 Petrus 3, ya, ayat 8 dan sebagainya. Jadi Tuhan mengizinkan orang itu untuk tetap hidup, ya, supaya sebanyak orang bisa bertobat. Ya. Mudah-mudahan menolong pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Iya, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Gerson Solang. Bukankah karena kemahatauan Allah dalam kurung pencipta semua film atau cerita setiap kehidupan manusia di dunia ini, baik sejak manusia pertama Adam dan Hawa hingga akhir dunia ini, Allah sudah tahu? Apakah selamat atau tidak setiap manusia Allah telah tahu oleh karena kemahatauannya? Ya, jadi pertanyaannya apa? Iya, apakah selamat atau tidak setiap manusia Oh iya, telah Tuhan tahu? Maha Tahu. Ya. Tuhan Maha Tahu. Ya, jadi mungkin pertanyaannya bagus, ya, dikatakan, ya, kalau Tuhan Maha Tahu siapa yang selamat atau tidak, kenapa dia tetap meneruskan rencananya? Oke. Terus Tuhan meneruskan akan rencananya, oleh sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mencintai, dan cinta itu menyebabkan Tuhan siap untuk menanggung risiko. Jadi walaupun Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh, ya, tetap Tuhan teruskan rencananya. Kenapa? Tuhan siap menanggung risiko untuk datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia, memberikan teladan yang baik, kemudian mati untuk manusia. Ya. Jadi siapa yang akan mati dan hidup, artinya Tuhan tahu, ya, Tuhan mau supaya rencananya, artinya semuanya hidup, semuanya selamat, tetapi hanya mereka yang menerima Dia, yang mempunyai hidup yang bertobat, yang akhirnya akan mendapatkan kehidupan yang kekal, ya. Dan untuk itu, ya, manusia harus ada kesempatan untuk melampaui proses-proses penyucian, termasuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan juga hidup sebagai artinya menurut akan kehendak Tuhan. Mudah-mudahan itu menolong. Baik, Pendeta. Terkait dengan pertanyaan di atas tadi, di sini ada Bapak John Parhusip menanyakan apakah anak yang di luar nikah itu anak haram padahal dia sudah dibaptis, dan anak ini menjadi istri seorang pendeta GMHK. Apakah Jadi, anak yang di luar ya, nikah itu anak iya. haram? Ya, padahal dia sudah dibaptis. Dan anak ini menjadi istri seorang pendeta. Oke. Pendeta Parhusip, saya tidak istilah anak haram oleh sebab hubungannya yang tidak
hubungannya artinya dia dilahirkan bukan oleh sebab Tanpa pernikahan pernikahan yang kudus. kudus. Hmm. Ya. Jadi itulah sebabnya disebut haram. Ya. Tetapi anak ini tidak berdosa. Ya. Orang tuanya yang telah buat salah. Ya. Dia tidak berdosa. Jadi kalau akhirnya dia dibaptis, dia menjadi jadi pendeta, ya tidak jadi masalah, kan bagus loh. Ya. Jadi saya tidak melihat itu sebagai suatu problema. Jadi justru itu memberikan suatu pengharapan kepada orang lain, ya, bahwa latar belakang kita jangan menghalangi kita untuk bertobat, memulai hidup baru, dan punya masa depan yang gemilang. Baik, Pendeta, waktunya sudah lewat 10 menit dari yang seharusnya. Oh Namun iya. Pak Gunawan masih penasaran ini, masih banyak pertanyaan nih, masih banyak pertanyaan. Ya, oke, kita ya, dan pertanyaannya ini sudah sudah berkembang ya. Jadi mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan. Anda boleh bertanya kembali pada pertemuan minggu depan. Gitu ya, Pendeta ya. Oke. Oke, kita sudah lewat 10 menit. Kalau di saya di sini sudah 1 jam lebih cepat dari Jakarta. Baik. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf, dan terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Senang sekali karena pelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Ya, kami mohon untuk kesediaan. Wah, di sini semua pada tutup kamera ya. Iya. Oke, begitu mau ditunjuk untuk berdoa, kameranya semakin ditutup. Iya. Kalau begitu di sini ada yang masih buka, Ibu Susan Lee. Boleh tutup dalam doa, Bu? Oh, ini Boleh dari ya, Jerman tolong ini. di-unmute dulu, Ibu. Aduh, Pak Lexi terlambat ya. Ibu Oke. Susan, iya, Bisa silakan ya? Bu Susan. Oke. Boleh tutup dalam doa. Ya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana kita sudah banyak belajar untuk lebih memperdalam pengetahuan kita akan bisa mempraktekkan dan menjalankan semua yang Tuhan sudah berikan pelajaran untuk kami semua, agar kami menjadi anak-anak yang bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, sudah memberikan kesehatan dan kecukupan bagi semua umat Tuhan. Lindungilah semua umat Tuhan dimanapun berada, terutama juga untuk Pendeta Kuntaraf dan saudari kita, Peggy. Kiranya Tuhan memberikan berkat lebih baik lagi dan kesehatan yang lebih baik juga untuk keluarga mereka masing-masing. Berkati juga kami semua yang berada di sini dalam mempelajari pelajaran-pelajaran untuk lebih dalam dan lebih dekat kepada Tuhan. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami juga doakan untuk umat Tuhan dimanapun berada, demikian juga untuk negara kita, ataupun negara dimanapun kami hidup, terutama juga Indonesia, agar semua saudara-saudara kita di Indonesia bisa hidup dengan tenang dalam mempraktikkan ajaran Tuhan dan hidup lebih dekat pada Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami juga untuk hari Sabat ini Tuhan, agar kami bisa melakukannya dengan sebaik mungkin, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih semuanya, agar kami selalu dilindungi dan kami juga selalu akan lebih rajin lagi untuk bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Ibu Susanli dan kepada semua partisipan yang masih hadir, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan dengan tambahan bahwa minggu depan kita akan mulai lebih cepat, jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, 18.30 Pak Wim senang langsung. Jangan lupa Pak Wim harus hadir ya. Oke. 18.30 Oh, siap pendeta Bu ada Peggy. ini. Nanti saya Iya, kirimkan iya. lagi posternya. Namun kalau tidak menerima poster, ingat jam 18.30 dengan Zoom ID yang sama dan password Oke, yang sama. siap, Oke. siap. Ya. Baik, boleh semuanya di-unmute untuk mengucapkan selamat Sabat Oke, masing-masing. selamat malam. Sabat. Selamat sabat semua. Selamat sabat, selamat sabat. Selamat semuanya. Tuhan berkati. Pendeta Kuntara. Selamat Sahabat Pastor. Lexi. Bu Peggy. Selamat Sabat. Tuhan Oke. memberkati. Selamat sabat. Kita Tuhan hitung berkati ya. kita semua. Dan senang nih semuanya buka kamera. Sama-sama. Terima kasih Pendeta Linda. Kuntara dan Peggy. Oke, Ya, Tuhan sama-sama Pak berkati Diki semua. Tasik. Salam Selamat sahabat, Lima, salam Sabat berbakti. Indonesia. 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa semua.